Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada netizen kita yang bertanya, ini langkahnya Sumansur untuk meraup duit jemaah apalagi? Lalu saya mengambil cerita ini sebagai inspirasi. Kalau bahasa yang lebih vulgar nih, dusta apalagi yang mau ditawarkan oleh Yusuf Mansur, ya kan? Ya kenapa dusta ya? Nggak ada cerita Yusuf Mansur tuh kecuali untuk mendapatkan uang, ya dia harus berdusta. Dusta itu ya dusta dengan dalil, dusta dengan tokoh-tokoh fiktif, kemudian dusta-dusta yang lain gitu. Tanpa itu tidak mungkin dia bisa meraup uang dari masyarakat. Misalnya ya, TKW-TKW Hongkong itu kan didustainya aja, bohongin aja gitu. Lalu dari ya cerita sih boleh enak ya. Anak-anakmu nanti nggak akan lagi kesusahan. Mari kita robah nasib, kita beli Indonesia masa depan. Keluarlah duit TKW ini yang jumlahnya puluhan ribu orang. Mungkin ada 60 atau 70 ribu orang yang terpedaya gitu. Nyumbang itu atau mengeluarkan duit gajinya setiap bulan paling minimal itu 10 dolar Hong Kong. Kalau 10 dolar itu sekitar 10 ribu. Ya kan? 10 ribu. 10 dolar itu ya 100 ribu. Karena 1 dolar Hong Kong itu ya 10 ribu rupiah. Jadi ya, kalau 10 ribu ya 10 dolar ya 100 ribu. 100 ribu dikali misalnya nih kalau 70 ribu. Ya kan? Dikali 8 tahun. Wah itu setiap bulan itu Yusuf Mansur dapat duit miliaran. Minimal tuh dia dapat duit 7 miliar. Dari cerita omong kosong aja. Uang itu pulang nanti ya masuk ke rekening dia. Ya, dia belikan tanah. Dan terakhir fakta tanah yang dia kumpul-kumpul ada 10 hektar di Sentul sana. 10 hektar. Lalu tanah itu milik siapa? Yusuf Mansur lah. Maka seperti cerita Iqbal tuh Mansur dia gini-begini tuh. Sukses dia nipu gitu. Lalu nanti ada orang Bahlul. Orang Bahlulnya begini. Kalau dia nipu ya ditangkap dong. Ya kalau nggak ditangkap ya berarti nggak nipu. Ya, logikanya kan begitu aja. Itu kan kalau begitu ceritanya ya susah. Di Indonesia misalnya nih. Setahun tuh berapa orang sih KPK sanggup nangkap orang, nangkap pejabat? Padahal hampir ya. Dari cerita-cerita itu banyak sekali cerita korupsi. Apa buktinya? Tanya aja tuh kepada Presiden Prabowo. Dia mengurangi porsi anggaran atau perampingan anggaran, coba lihat. Bisa dia alokasikan sebanyak 305 triliun untuk tahun 2025 ini. Lalu tadinya dananya kemana? Dana itu seperti cerita Pak Asim nih, ada katanya nih yang beli CCTV itu 120 miliar. Padahal harga satu mungkin 1 juta. Korupsi nggak tuh? Korupsi. Ditangkap nggak? Ya nggak. Jadi netizen kita yang bela-bela Yusuf Mansur tuh memang kadang-kadang tuh metode berpikir itu agak rada-rada gitu. Terus kalau ditanya lagi misalnya nih, tanya Yusuf Mansur itu nipu nggak gitu. Kalau ditanya kepada teman-temannya akan bilang enggak. Misalnya walaupun temannya seorang ustadz, seorang kiai, bahkan seorang buya gitu. Otaknya langsung tumpul. Kalau ditanya masalah Yusuf Mansur, tumpul otaknya langsung. Sebagaimana tumpulnya, dia bisa mengatakan gula pasir sama dengan pasir. Bahlul enggak? Guru aneh katanya. Ketika gula pasir habis, pasir bisa dia robah menjadi gula pasir. Lalu Anda percaya? Kalau begini cerita-cerita agama, waduh kita bercerita dari satu kebahlulan berangkat menuju kebahlulan. Jadi kalau ditanya kepada temannya sama cerita Fir'aun itu penjahat bukan? Gitu. Kalau Anda tanya kepada Korun akan bilang, oh dia tuh bapak
yang telah berjasa. Jasanya apa? Telah membuat Qarun menjadi kaya. Tapi rakyatnya kaya enggak? Ya enggak. Coba tanya kepada Musa gitu. Maka Qarun akan dibilang sebagai seorang diktator. Taghau fil ard. Ya kan, seorang yang melampaui batas. Diktator di muka bumi gitu. Kita tanya kepada itu. Terus standar Musa apa? Standarnya wahyu. Ya kan? Ada firmannya. Jadi ke depan ini apalagi yang mau dijual oleh Yusuf Mansur? Ini biar kita jernih nih, jangan berlogika itu kayak orang-orang yang nggak pernah kita anggap dia belajar. Walaupun itu diangkat oleh tokoh-tokoh yang kita kagumi selama ini, oh ini tokohnya hebat ini. Jika tadi logikanya, kalau Yusuf Mansur itu bersalah pasti ditangkap. Kenapa dia nggak masuk penjara gitu? Lalu kalau dia belum masuk penjara, ya tidak bersalah gitu. Susah kalau begini nih. Sama juga ya. Ada lagi cerita-cerita tokoh fiktif di buku-buku Yusuf Mansur atau di ceramahnya yang berulang-ulang. Coba saya tantang para pemirsa. Siapa tokohnya itu? Yang katanya jumpa di Ka'bah lah. Atau dia bersedekah 100.000. Lalu nanti punya showroom pinggir jalan. Siapa? Bahkan ada orang cacat yang dia bawa di depan acara di TV One gitu. Begitu telusuri orang cacat itu nggak ada koneksi dengan Yusuf Mansur. Hanya orang yang digendong-gendong sebentar untuk meraih simpati para pemirsa. Itu aja. Nah ini sekarang ini apa yang mau dijalankan Yusuf Mansur? Dia mau bercerita tentang tokoh-tokoh fiktif. Oh tuh orang udah tahu nggak percaya udah apa mau disebut mau sedekah lantas bisa berangkat haji, omong kosong, nggak ada tokohnya itu. Dia bersedekah 100 miliar, dia bersedekah 1 miliar, lantas punya lapangan terbang luasnya 40 hektar di pinggir laut di dekat lapangan terbang Soekarno-Hatta gitu. Cobalah telusuri di mana ada orang punya lapangan terbang. Tentu lapangan terbang pribadi kan. Tidak jauh dari Soekarno-Hatta. Luas lapangan itu lahannya itu 40 hektar. 40 hektar itu 40 kali lapangan sepak bola loh. Itu siapa? Itu kata Yusuf Mansur gara-gara dia bersedekah ke Yusuf Mansur 1 miliar. Ada lagi saya pergi ke Kalimantan. Ada orang cerita, Ustadz, aneh dulu sedang bayar kontrakannya nggak sanggup. Ternyata sekarang Allah kasih itu tambang batu bara, rumah yang besar dan mahal. Itu gara-gara aneh bersedekah kepada Ustadz 1 miliar. Ini ada lagi Ustadz, mau ditungguin aneh kata Yusuf Mansur di lapangan terbang. Coba telusuri siapa tokohnya itu. Nggak ada, fiktif gitu. Nah orang cerita tokoh fiktif sekarang nggak percaya. Lalu naik lagi cerita salawat. Ya kan? Cerita zikir. Ini kita zikir nih untuk mempercepat hajat. Mempercepat hajat. Jadi orang yang hajatnya mau dipercepat, rajin berzikir. Baca itu surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk, Ar-Rahman untuk mempercepat hajat. Cuma hajatnya apa gitu? Apa hajatnya? Kalau yang nggak masuk akal ya nggak mungkin. Contohnya, ana berhajat ini supaya bisa dikuburkan di bulan. Terus ana baca Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Aku yakin nggak akan dijabah itu. Nggak akan. Atau misalnya saya memindahkan kuburan orang tua saya. Orang tua memang siapa? Enggak, bukan orang yang dikenal di bumi. Mau dipindahin kemana? Mau saya pindahin kuburannya itu ke mana dekat ke Baqi, dekat kuburan sahabat di Madinah. Itu sampai tahun jebot juga nggak akan dikabulkan. Pemerintah Arab Saudi juga nggak akan membolehkan gitu. Tapi kalau misalnya nih, aneh bayar 500.000, pindahin kuburan orang tua aneh, kemana? Ke dekat komplek perkuburan Darul Quran milik Yusuf Mansur. Itu yakin saya bisa itu. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan mempercepat hajat. Ya.
Jadi cerita-cerita yang begitu tuh nggak akan bisa bertahan lama. Lalu cerita lagi zikir atau salawatan gitu. Kita bersalawat. Jadi sekarang ini cerita-cerita palsu, baik cerita dalil, cerita perbuatan, itu semuanya itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Karena itu Yusuf Mansur sekarang ini aktivitasnya agak apa ya? Agak surut. Kenapa? Dia belum mendapat ide baru. Ya kalau kita usulin ya duit yang udah ada tuh bangun dulu lah warung steak and shake gitu. Kan itu tujuannya. Misalnya duit dari Paytrend kan banyak itu. Maka sekarang dia membeli tanah di berbagai tempat strategis, dibangunlah di situ warung steak and shake. Lalu dengan tidak punya malu dia bilang ini hasil karunia Allah. Padahal banyak orang yang menjerit gitu. Orang nggak ikhlas, orang nggak ridho. Mansur, emang gue pikirin lu ridho nggak ridho? Kalau katanya mah nanti di akhirat kita tuntut. Ya emang lu aja bisa nuntut, gue juga bisa nuntut. Kan begitu kan? Kalau bahasa-bahasa ini itu nggak ada bahasa agama sedikit pun itu. Nggak ada. Jadi Mansur sekarang ini ya mungkin dia agak surut beraktivitas, tapi menikmati duitnya dia nggak akan surut gitu. Dia akan buka, ya misalnya warung steak di Bogor, akan buka lagi misalnya nanti di Banten, akan buka nanti di Tanjung Priuk, dan di berbagai tempat di Pulau Jawa gitu. Yang jelas Mansur sekarang ini akan terus menjual cerita-cerita dusta supaya pemasukan dia dari cerita ini tetap ada. Karena berbisnis real Yusuf Mansur rupanya nggak kuat juga gitu. Jadi warung steak and shake itu hanyalah pembuktian bahwa duit jemaah itu telah dia pindahkan ke situ. Dan yang paling yakin sekarang ini jemaah masjid Kota Wisata sangat yakin duitnya itu dilarikan oleh Yusuf Mansur untuk membangun warung steak and shake. Mari kita tunggu perkembangan berikutnya. Dusta apa lagi yang mau dijual oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.